Kisah nyata kali ini terjadi pada bulan Maret tahun 2018 di Palembang. Sebuah drama rumah tangga yang dilatar belakangi oleh rasa marah, sakit hati, dendam, cemburu, dan takut saat seorang ibu harus membuat pilihan untuk anak-anaknya, menjadi yatim atau menjadi piatu. Ketika seorang istri juga harus membuat keputusan dihabisi atau menghabisi. Kisah selengkapnya seperti apa? Kita simak terus. Ini adalah kisah nyata dan bukan alur cerita film. Bila teman-teman suka, silakan di-subscribe. Terima kasih. Kusnadi berusia 39 tahun adalah seorang pria yang tinggal di Jalan Kemasindo, Lorong Sekayam, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, yang merupakan seorang suami dan ayah dari 4 orang anak. Sang istri bernama Suciati berusia 37 tahun. Suciati menceritakan bahwa mereka menikah pada tahun 1996 atas dasar saling cinta. Setelah menikah selama beberapa bulan, Suciati baru tahu bahwa Kusnadi merupakan sosok suami yang temperamental, pemarah dan sangat kasar. Bahkan Kusnadi bisa dengan mudah memukulinya jika Suciati tidak melakukan pekerjaan rumah dengan baik. Di mata Kusnadi, hal sepele seperti itu bisa membuat Kusnadi langsung memaki-maki, menampar, memukul dengan tangan, serta dengan benda-benda yang ada di dekatnya, seperti gelas dan piring, serta lain-lain. Kusnadi tidak segan-segan melakukan KDRT terhadap dirinya, sekalipun banyak orang lain di sekitarnya. Hal ini membuat Suciati merasa sangat malu. Sebenarnya Suciati sangat mencintai dan menyayangi Kusnadi. Tapi karena terus-menerus menerima perlakuan yang tidak baik oleh Kusnadi, lama-lama Suciati juga tidak tahan. Pernah Suciati meminta cerai pada Kusnadi, tetapi permintaan itu justru membuat Kusnadi semakin marah. Kusnadi mengatakan pada Suciati bahwa dia tidak akan pernah menceraikan Suciati, bahkan mengancam akan menyiramnya dengan air keras jika berani-berani menceraikannya. Mengingat sifat sang suami yang sangat kasar, mendapat ancaman seperti itu, Suciati tidak berani berbuat banyak. Dia hanya mampu bersabar, dan bersabar. Doa-doa dan air mata sudah tidak mampu meluluhkan sifat sang suami. Kehadiran anak-anak juga tidak mampu mengubah sikap kasar Kusnadi. Suciati harus melewati hari-hari dengan sangat berat. Apalagi saat dia melihat anak-anak yang dikaruniakan kepada mereka juga tidak luput dari kekerasan sang suami. Bahkan anaknya yang nomor 2 pernah dikejar-kejar dengan parang dan nyaris dibunuh oleh ayahnya sendiri hanya karena kesalahan-kesalahan kecil di dalam rumah. Di tengah-tengah perilaku buruk suaminya itu, Suciati juga dikaitkan dengan sebuah kenyataan jika ternyata Kusnadi diam-diam memiliki selingkuhan. Seorang pekerja salon, janda beranak 1 yang adalah tetangga mereka sendiri. Bahkan rumah selingkuhan ini hanya beberapa ratus meter dan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Kejadian miris ini bermula ketika Suciati merasa keheranan sekaligus khawatir sebab suaminya belum pulang. Padahal hari sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Hati Suciati semakin dibuat ketar-ketir karena saat itu cuaca hujan dengan sangat deras. Pada tanggal 7 Maret tahun 2018, pagi-pagi jam 5, Suciati memberanikan diri untuk mencari keberadaan suaminya di rumah sang selingkuhan. Dan benar saja, sesampainya di sana Suciati langsung syok ketika melihat dengan kepala matanya sendiri jika suaminya sedang tidur di dalam kamar wanita itu. Saat Suciati masih bersabar dan tenang, sehingga ia hanya menyuruh suaminya untuk segera pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumahnya, Suciati tidak lupa untuk memperingatkan suaminya sekaligus wanita itu agar tidak melanjutkan hubungan tersebut karena Kusnadi sudah memiliki 4 orang anak. Peringatan itu tentu saja membuat Kusnadi tidak senang dan dengan nada tinggi, Kusnadi menyuruh istrinya untuk segera pulang saja. Sekali lagi Suciati tetap memilih untuk mengalah dan langsung pulang karena ia tidak mau dan takut Kusnadi akan memukulinya di depan wanita itu. Sambil berjalan pulang, Suciati berpikir kalau yang dia lakukan pasti sudah membuat suaminya marah. Dan ternyata suaminya juga ikut pulang, namun dengan wajah yang sangat marah. Dan benar saja, ketika mereka sampai di rumah, emosi Kusnadi langsung meledak. Kusnadi langsung menutup pintu rumah dan menguncinya.
Lalu dia marah-marah dan memaki-maki, serta menyeret Suciati dan membenturkan kepalanya, hingga Suciati pun merintih kesakitan. Setelah itu, tanpa rasa bersalah dan bertanggung jawab, Kusnadi melepas baju masuk kamar mereka, menaruh badik yang selalu dibawa kemana-mana di samping bantal, dan langsung tidur dengan pulasnya. Ketika pertengkaran antara suami istri tersebut sedang terjadi, anak bungsu mereka yang bernama Raihan terbangun dari tidurnya dan melihat kejadian itu sambil menangis. Hati Suciati yang sedang menahan rasa sakit pun jadi semakin sedih bercampur bingung ketika melihat anaknya menangis. Karena pertengkaran mereka, perasaan yang saat itu campur aduk seketika membuatnya berpikir, bagaimana nasib anak-anaknya kelak jika mempunyai suami yang sangat kasar seperti ayahnya saat ini. Sedang tidur, Suciati mendekat dan mengambil pisau yang berukuran 25 cm milik Kusnadi yang barusan diletakkan di sebelahnya. Lalu diangkat dan ditekan ke perut Kusnadi. Kusnadi langsung terbangun melakukan perlawatan kepada Suciati. Kusnadi yang sudah terluka dan menjambak dan memukuli Suciati tanpa ampun sambil berteriak-teriak minta tolong. Akhirnya Kusnadi mendobrak pintu dan lari keluar rumah, masih tetap dengan teriak-teriak minta tolong. Kusnadi yang terluka pun kemudian ditolong dan diantar oleh warga ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Saat sang suami pergi ke rumah sakit, Suciati di rumah melakukan kegiatan seperti ibu rumah tangga biasanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi beberapa jam setelah kejadian itu, atau tepatnya tanggal 7 Oktober 2018 pukul 9 pagi, beberapa orang petugas rumah sakit dan meminta kepada Suciati untuk menemani suaminya di rumah sakit. Bila pihak keluarga tidak mau mengurus Kusnadi di rumah sakit, pihak rumah sakit tidak segan-segan untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian, dikarenakan Kusnadi luka karena bukan kecelakaan. Lalu siang itu juga, Suciati yang takut dipolisikan pergi ke rumah sakit untuk mengurus suaminya. Tapi sebelum Suciati berangkat ke rumah sakit, terlebih dahulu dia mengambil pisau yang tadi pagi dipakai, dibungkus dengan kertas koran lalu disimpannya di balik bajunya. Sesampainya di rumah sakit dan melihat suaminya terbaring dengan tangan diinfus di ranjang rumah sakit di unit gawat darurat, Suciati sempat bersedih. Dia beristighfar berkali-kali agar hatinya bisa tenang. Tapi keinginan untuk menghabisi nyawa suaminya masih begitu membara di dalam dirinya. Sempat terjadi pergolakan yang begitu hebat di dalam hatinya. Suciati berpikir, jika dia masih membiarkan Kusnadi hidup, maka suaminya nanti akan membunuh. Bila dia meninggal, Kusnadi juga akan menganiaya anak-anaknya di rumah setelah dirinya di penjara. Rumah yang mereka tempati akan ditinggali bersama dengan wanita selingkuhannya. Tapi di sisi lain hati Suciati juga takut masuk penjara bila dia menghabisi Kusnadi. Pilihan itu benar-benar sangat berat. Dia menghabisi atau dia dihabisi. Lalu perlahan-lahan Suciati mendekat ke ranjang rumah sakit di mana tempat suaminya berbaring, mengambil pisau, mengeluarkannya dari dalam bungkusan koran dan ke suaminya dengan sekuat tenaga. Seketika itu juga Kusnadi langsung berteriak mencoba bangun, tapi karena dia sangat lemah dan hanya jatuh dari ranjang rumah sakit. Sedangkan Suciati langsung bergegas lari keluar dari ruang UGD dengan tujuan menuju ke kantor polisi terdekat. Mendengar jeritan Kusnadi, pegawai-pegawai rumah sakit pun berlarian. Suciati yang masih ada di dalam rumah sakit pun diamankan oleh pihak security rumah sakit. Dokter rumah sakit segera dipanggil untuk menangani Kusnadi. Tapi Kusnadi sudah menghembuskan nafas terakhirnya dengan luka yang sangat dalam di bagian dada dan perdarahan yang sangat hebat. Suciati langsung diantar oleh pihak keamanan rumah sakit ke kantor polisi terdekat. Suciati di kantor polisi langsung mengakui semua perbuatannya. Suciati mengaku dia merasa rumah tangga yang dibinanya sejak dia berusia 15 tahun tidak pernah merasakan kebahagiaan. Di depan polisi, Suciati mengaku saat itu dia sangat-sangat lega dan sangat senang karena sudah berhasil menghabisi suaminya. Meskipun resiko yang harus datang, hal itu membuatnya masuk penjara. Suciati juga mengaku bahwa sebenarnya dia sangat menyayangi dan mencintai suaminya.
Tapi rasa sayang itu kalah dengan rasa dendam dan sakit hati, serta keinginan Suciati sebagai seorang ibu untuk melindungi anak-anaknya. Atas perbuatan tersebut, Suciati resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang berencana. Sidang pertama untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri 1 Palembang, dan pada tanggal 31 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 7 tahun penjara. Vonis tersebut diketahui jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang memvonis penjara selama 10 tahun. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi suami yang begitu semena-mena terhadap istrinya. Untuk teman-teman yang sudah menonton dan belum subscribe, silahkan di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi, bye-bye, see you next video.